uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanati wajtanabul munkarat. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Jamaah Masjid Jami Al-Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur dan setelah salat zuhur hari ini kita mengadakan aktivitas rutinitas kita, yaitu ta'lim muta'lim, yang mudah-mudahan waktu yang kita sediakan hari ini, yang kita sisihkan dari sekian banyak aktivitas kehidupan kita, mudah-mudahan menjadi waktu yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali alhamdulillah kami diberikan waktu kesempatan untuk melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan, yaitu tentang masalah basmalah. Jadi kalau boleh dikatakan hari ini kita part 3, bagian ketiga tentang basmalah, mungkin masih ada yang ingat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa basmalah itu atau kalimat bismillah adalah kalimat yang menjadi identitas seorang muslim. Apa sebabnya? Sebab orang yang beragama Islam pasti dia ingat dengan Tuhannya. Cara dia mengingat Tuhan, maka dia akan sering sebut-sebut namanya. Sebagai apa? Sebagai bukti dia cinta kepada Allah. Karena di antara ciri cinta itu adalah man ahabba syai'an katsira zikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti sering sebut-sebut namanya. Tidak ubahnya kita ketika dulu masih kasmaran, sebelum meminang istri kita, setiap pagi, siang, petang sampai malam selalu yang disebut nama orang yang kita cinta. Sebab apa? Sebab sudah penuh hati kita dengan kecintaan kepada si dia. Ada yang namanya Dahlia, ada yang namanya Jenab, ada yang namanya Prisil, ada mungkin yang namanya siapa? Istri bapak siapa namanya? Atun. Berarti gemuk ya Pak? Artinya apa? Bukti konkret cinta seseorang, dia secara spontanitas lahir dari dalam jiwanya sendiri, keluar dari lisannya, yaitu apa yang ia cintai. Berarti kalau kita cinta pada Allah, gampang nyiriinnya. Kalau kita sering-sering sebut nama Allah dalam setiap aktivitas dan helaan napas kita, berarti ada cinta dalam diri kita kepada Allah. Itu baru contoh kecil secara apa? Zahir. Oleh karenanya bismillah ini bukan kalimat yang sepele, melainkan memiliki makna yang dalam, yang kalau kita pahami dan kita amalkan, maka hidup kita akan bahagia. Kemarin kita sudah jelaskan bismillah itu memiliki makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana Ar-Rahman itu artinya Allah maha pemurah, maha pengasih. Saking maha pengasih, Allah tanpa membatasi siapa saja yang ada di dunia ini. Kalau dia memang makhluk Allah, silahkan ambil sebanyak-banyaknya nikmat yang Allah berikan di dunia. Allah tidak pilih kasih. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman. Tapi dalam kenyataan, antara orang muslim dan orang yang tidak muslim alias kafir, kok banyakkan nikmatnya orang kafir daripada orang muslim, betul? Itu kelihatan secara zahirnya kita. Katanya Allah Maha Rahman, lalu di mana rahmannya Allah? Saya bekerja dari pagi sampai sore, lanjut malam sering ngojek. Tapi kalau hasil saya cuma segini-gini aja, hidupan saya masih kurang.
istri saya masih marah-marah, anak saya masih nangis-nangis. Padahal saya rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Ya Allah, Allah Maha Rahman. Di mana? Kalau tidak ada iman di dalam diri kita, yakin Allah Maha Rahman, mungkin kita akan nyalahin Allah. Allah pelit sama kita. Ini ulasan minggu yang sebelumnya dulu-dulu. Jadi ternyata Allah Maha Rahman itu bukan berarti kita dikasih kenikmatan di dunia sebanyak-banyaknya. Kalau orang muslim, orang mukmin ada perilaku khusus dari Allah. Apa? Orang yang mukmin, orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya, cirinya apa? Idza ahabba abdan, jika Allah mencintai hambanya, maka ja'ala rizquhu kifafan. Allah jadikan rizkinya hanya sekedarnya saja, secukupnya dengan kebutuhan yang dia mau. Bukan keinginan. Kalau kita kan kadang-kadang kan butuhnya makan tapi pengennya macam-macam. Satu contoh, kita pulang kerja perut lapar. Betul? Di rumah ada mie sama telur. Kalau kita saat itu masak mie telur langsung makan, kenyang nggak? Kenyang. Tapi kadang-kadang kemauan kita, keinginan kita beda dengan kebutuhan. Padahal Allah sudah sediakan kebutuhan saat itu juga. Kata keinginan kita, enak kali makan mie ayam. Padahal Indomie sama mie ayam sama-sama mie nggak? Cuman bedanya keinginannya Akhirnya keluar rumah, bawa motor nyari tukang mie ayam dari gang 1 sampai gang 10. Tukang mie ayam tutup semuanya. Ujung-ujungnya pulang lagi. Ngapain? Akhirnya yang diambil Indomie dan telur. Coba kalau dari tadi kita sudah makan, mungkin perut kita nggak akan masuk angin alias mah kambuh. Akibat apa? Akibat nurutin kemauan, lupa kebutuhan sudah disediakan oleh Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini kecuali sudah Allah sediakan semua rizkinya. Bahkan cicak yang merayap di dinding Allah kasih rizkinya tanpa capek, tanpa harus terbang. Padahal mangsanya semua pakai sayap, tapi cicak nggak pernah ngeluh, biarin Allah yang ngatur rizki. Cicak kerja nggak? Kerja. Apa kerja cicak? Diam-diam merayap. Kemudian dia terima takdir Allah. Datang takdir Allah, datang seekor nyamuk. Nyamuk nyamperin cicak atau cicak kejar-kejar nyamuk? Artinya apa? Rizki Allah yang nanggung. Itu contoh kecil dalam kehidupan kita agar jadi apa? Paham kita bahwa Allah Maha Rahman. Kemudian selanjutnya dari sifat Allah yang kedua dari papat bismillah, yaitu Allah Maha Rahim. Allah Maha Rahim ini merupakan sifat atau kasih sayangnya Allah yang sifatnya khususiyah. Berarti nggak sembarangan orang dapat Ar-Rahim, nggak sembarangan orang dapat sifat sayangnya Allah, karena yang namanya sayang pasti spesial. Betul? Bapak kalau neraktir orang, neraktir temen, semua temen ditraktir nggak? Betul? Tapi kalau ngajak ngedet 5 cewek apa 1 cewek? Kalau kita ngajak makan perempuan pasti 1 doang. Kenapa? Karena kita punya rasa sayang. Tapi kalau ngasih ulang tahun, semua temen kita kasih. Ditraktir makan bakso, ditraktir dibeliin es krim. Kenapa? Ada rasa pengasih. Tapi kalau sayang, hanya 1 orang. Hanya 1. Begitupun Allah, ketika Allah punya sifat Ar-Rahim, maka rahimnya Allah khususkan kepada hambanya yang mana? Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana bil mu'minina rahima. Dan sungguh Allah terhadap orang mukmin itu apa? Rahima, amat maha penyayang. Disayang orang mukmin.
Jadi nggak sia-sia kita hidup di dunia kalau kita berpegang teguh kepada Allah, sering sebut nama Allah dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Saya terima semua yang dikasih oleh Allah, dan Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang disayang oleh Allah. Pak, mau disayang Allah enggak? Mau disayang Allah apa disayang atasan? Bingung milihnya. Disayang sama Allah. Lalu gimana caranya? Gimana caranya? Caranya apa? Tanamkan rasa cinta kita kepada Allah, aplikasikan dalam ucapan kita menyebut nama Allah. Di mana? Rasul bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abtar. Setiap perkara, setiap aktivitas yang memiliki zibalin, ada catatan khusus, aktivitas yang zibalin punya nilai kebaikan dan manfaat. Kalau tidak diawali dengan mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tersebut, aktivitas tersebut dinilai apa? Sia-sia. Nggak ada nilai keberkahan, nggak ada pahalanya. Bapak pedagang dapat untung banyak, tapi setiap berdagang nggak pernah ingat sama Allah. Setiap buka toko nggak pernah dibuka dengan nyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim, buka aja dengan pedenya. Yang penting apa? Iklan saya banyak, untung benar. Tapi ternyata berkah nggak dapat. Kenapa? Karena nggak ada nama Allah dalam perdagangan kita. Bapak berangkat kerja dari rumah ke kantor, ketika melangkah kaki dari rumah tanpa mengucapkan kalimat Allah, menyebut nama Allah, minimal bismillah, atau doa yang biasa kita lakukan, kita bacakan bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah, bismillahi amantu billah wa bismillahi apa la haula wala quwata illa billah. Kita serahkan siapa? Keluarga kita pada Allah. Kita titipkan keluarga kita pada Allah, berarti kita dalam perjalanan menyebut nama Allah. Kita kerja dari pagi sampai malam, maka kerjaan kita terhitung dalam ridho. Jadi pahala nggak kerjanya? Tapi kalau sebaliknya tanpa nyebut nama Allah, sia-sia. Disinilah letak rahimnya Allah akan diberikan kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya bahwa Allah akan berikan kasih sayangnya. Kapan? Ternyata rahimnya Allah ini Allah berikan bukan di dunia, tapi nanti di akhirat, di mana orang-orang kafir, orang-orang munafik tidak akan diberikan sifat rahimnya Allah, tapi orang-orang mukmin akan diberikan apa? Yaitu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang di mana? Semua orang mukmin, meskipun dia masih berdosa, meskipun serasa di dunianya lebih banyak dosa daripada ibadah, tapi iman di dalam dirinya selalu ada. Dia percaya, yakin pada Allah. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengurus dia, Allah yang nguasain dia, Allah yang mematikan dia. Yakin pada Allah. Meskipun maaf kadang-kadang dalam kehidupannya dia sulit menghindari maksiat, tapi dia sadar kalau dirinya itu salah. Kan yang kadang-kadang salah ini udah salah, nggak sadar dirinya salah. Akhirnya apa? Ngerasa nyaman dengan dosa yang dia kerjakan. Tapi kalau orang yang mukmin, ketika dia berbuat salah, dia sadar salah, jadi ada rem. Kenapa? Karena dia ingat kepada Allah. Nanti di hari kiamat Allah akan apa? Akan berikan suatu proses yang disebutnya apa? Screening. Dipilih oleh Allah. Ibarat kata gini, saya analogikan dunia ini ibarat kata sebuah kolam. Bukan ikan dalam kolam. Kolam yang dimana kolam tersebut kita yang punya, kita mau isi dengan ikannya, ikan gurame, khusus buat gurame. Awalnya kolam itu bagus, bersih, ikan gurame kita masukkan. Nah, ikan gurame ini adalah siapa? Orang-orang mukmin yang bertakwa. Kemudian kita selaku yang punya gurame, otomatis kita sediakan apa? Pakannya, empannya, atau rezekinya. Kita yang nyiapin, bukan gurame nyari makan sendiri. Tapi apa? Kita nyiapin. Apa gurame harus keluar dari empang nyari-nyari pelet?
Ada gurame yang datang ke tukang pelet, Pak beli gurame buat saya, buat saya gurame beli pelet. Gak ada ceritanya, kita yang ngempani. Kenapa? Karena kita yang punya gurame. Sepanjang perjalanan kita naruh gurame, kira-kira ketika kita ngempanin gurame, pelet, kadang-kadang ada nasi bekas, kadang-kadang ada roti bekas. Kita lihat yang makan gurame doang, apa udah mungkin ada makhluk lain yang ikut-ikutan makan? Pak, yang punya empang, ini mah yang punya empang. Ketika kita punya empang, ketika kita empanin pertama masih gurame kita utuh. Sekedar sebulan kemudian muncul di pojokan ada yang melingkar. Apa? Ular karung. Betul? Makan ikan kita juga lagi. Padahal kita ajak gak masuk ke empang, gak nerima tamu. Tapi apa kita langsung tangkep? Enggak, kita biarinin. Apa kita bilang? Ntar lu bedah empang. Besok kita empanin lagi. Kok ikan kita makin sedikit, banyak yang ngambang tinggal sebelah. Ternyata ada lingsang turun. Apa lingsang kita mau uber? Enggak, kita cuma bilang ntar bedah empang. Ada apa lagi? Wah macam-macam dah. Tapi ketika kita udah mulai waktunya bedah empang, waktunya kita nguras kolam kita. Apa kita ngurasnya pakai keran? Bagaimana cara kita nguras? Dibedah, diubek. Gambaran apa? Gambaran Allah ketika nguras kolam dunia. Dunia yang Allah ciptakan, yang Allah peruntukkan hanya untuk orang-orang mukmin. Tapi ternyata ketika Allah berikan rizki, lebih banyak orang kafir yang makan makanan apa? Rizkinya Allah. Seolah-olah kita malah nggak kebagian. Tapi apakah Allah diam saja? Kata Allah, ntar nunggu saya bedah dunia. Gitu. Ketika kita bedah empang, kita siapin apa? Tempat khusus buat apa? Karena yang kita mau ambil adalah ikan gurame hasil tanaman kita. Namanya keramba kalau bahasa kampung saya. Kalau di sini apaan? Iya sama. Airnya bersih. Ikan yang udah diubek itu empang, airnya dikuras. Ketemu gurame diangkat, dibersihin, dimasukin keramba biar nyaman. Terus lagi sampai kumpul, alhamdulillah guramenya udah gede. Tapi ketika yang punya empang nemu ulat kadut, nemu ular kadut lagi kegoler, diapain? Karena ketika dia bedah empang, itu tukang empang bawa pacul, disamperin tuh ular. Ini dia nih yang kemarin-kemarin gua ngempanin ikan lu yang makan. Buak! Dipacul itu ular karung, mati. Habis mati, enggak sekedar mati doang, saking gemesnya tukang empang, gara-gara lu ikan gua habis. Gua lagi nabun, lemparin ke tabunan, dibakar kan. Ketemu lagi lingsang di pojokan lagi makan, dilemparin pakai golok, sadar mati itu lingsang. Bukan didiemin, disamperin, dicomot. Gara-gara lu lingsang, gurame gua naruh 1000, udah tinggal 700, jadi 300 ya habis sama lu. Masuk sono lu ke kabunan, masuk kemana? Ke api. Gambaran kita nanti di akhirat kayak gitu. Ketika Allah udah mulain waktunya kita bedah empang, dipanggil tukang bedahnya. Siapa? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil, tolong sudah waktunya bel apa? Waktunya bedah empang. Yuk kita bedah. Kata malaikat. Ditiup doang sama malaikat. Kemudian terjadilah apa? Ubekan dunia diubek seperti apa? Empang yang diubek. Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu orang di dunia yang ngalamin ubekan empangnya dunia, yang ngalamin goncangan dunia. Non versi ini beda. Kalau orang mukmin dimatikan lebih dulu. Kalau gurame nungguin diubek dulu baru diambil. Tapi orang mukmin dispesialin. Kenapa? Mati duluan. Artinya dipisahin duluan sama Allah. Gak usah ngikut-ngikut diubek di dunia. Tapi orang-orang yang kafir, orang yang munafik, saat itu diubek sama Allah dengan dunia, dengan isinya bumi keluar semuanya, tumpah ruah, jatuh bintang, jatuh matahari. Mereka bertanya,
ini ngapain ini ya Allah? Ini ada apa? Ternyata itu hari kiamat. Lalu disinilah letak kasih sayangnya Allah. Allah jelaskan di dalam kitab Syu'abul Iman karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Dalam kitab Syu'abul Iman ini ada satu syair yang mengisahkan bagaimana nasib orang muslim dan orang kafir nanti di akhirat. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Kembalinya orang muslim awal akhirnya pasti akan masuk surganya Allah. Hatta muznibin, meskipun dia tukang dosa, tapi kalau masih ada iman di dalam dadanya, Allah pasti akan masukkan ke dalam surga. Ini bukti Allah Maha Rahim. Sudah dipastikan orang yang masih punya iman di dalam dadanya, meskipun amalnya sedikit, kalau dia masih punya iman, Allah akan masukkan ke surganya Allah. Karena bukti Allah itu Maha Rahim. Tapi bagaimana nasibnya orang kafir? Wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Dan tempat kembalinya orang kafir yang gak pernah mau tunduk pada Allah, gak pernah mau ngakui bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, bahkan Tuhan seluruh makhluknya, maka dia tempatnya adalah di neraka jahanam abadi selama-lamanya karena gak punya iman. Lalu bagaimana dengan kita? Pantasnya di mana kira-kira? Kita nih yang ngaku umat Rasulullah, iman kita sampai di mana? Apakah kita termasuk orang yang selamat nanti masuk surganya Allah, atau mampir dulu cuci kaki? Karena kaki kita kotor sama dosa. Nyuci kaki di mana? Di neraka. Tapi karena ini adalah sifat rahimnya Allah, orang-orang yang mukmin yang meskipun dia banyak dosanya, tapi dia menyadari itu dosa yang belum ditobati, Allah masih punya rasa kasih sayangnya. Apa? Ketika dia disiksa di neraka, Allah akan berikan apa? Perbedaan dengan orang kafir. Bukan waktu yang lama, tapi hanya sebentar karena kasih sayang Allah. Belum lagi ditambah dengan nugraha atau syafaatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah akan berikan kepasrahan, dirasa kepuasan Nabi Muhammad untuk umatnya. Untung kita punya Nabi. Allah sudah maha sayang kepada kita, dan ditambah Nabi kita pun sangat cinta kepada kita. Dipasrahkan nasib umatnya nanti di hari kiamat oleh siapa? Oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Bahkan dalam satu kisah, nanti di surga itu Rasul keluar lagi. Awalnya masuk duluan, tapi dilihat dia absen. Umatnya ada yang gak masuk surga, padahal itu umat Nabi Muhammad. Rasul keluar dari mana? Dari surga nyari umat Nabi Muhammad, minta sama Allah, ya Allah, apakah umatku sudah masuk semua? Tanya malaikat, udah semua Kat? Udah ya Allah, beres. Tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara dari kejauhan. Ya Hanan, ya Mannan, wa ya Qadimal Ihsan. Makin jauh, Nabi dengar. Ya Allah, itu terikan siapa ya Allah? Apakah itu masih umatku ya Allah? Izinkan aku ya Allah untuk menjemput umatku. Dari mana sumber suara tersebut? Nabi turun dari surga, Pak. Saking cintanya Nabi. Dicari itu sumber suara yang sedang manggil-manggil nama Rasulullah. Makin dekat ternyata arahnya dari neraka. Minta izin sama Allah, Nabi turun ke neraka, diubek neraka, dicari, digeledah oleh Rasulullah. Semua neraka nggak ketemu, tapi suaranya masih terdengar. Rasul nangis, ya Allah, di mana sih umatku ya Allah? Kenapa aku tidak bisa menemukannya, sedangkan suaranya masih terdengar di telingaku? Dia umatku ya Allah, berikan aku petunjuk. Allah berfirman kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai kekasihku, begitu besar kecintaanmu pada umat. Silahkan kau jemput umatmu yang tadi teriak. Dia ada di neraka Sakor. Di keraknya neraka Rasul jemput. Terlihat di satu pojokan yang begitu gelap gulita ada seberkas cahaya kecil yang udah kelip.
kelip. Kalau 5 watt masih terang. Ini udah 0,05 watt kali mah. Tapi masih ada cahaya. Dijemput Rasulullah, dipeluk, digendong, itu cahaya yang sudah mau mati. Udah gak berbentuk wujud manusia. Dibawa oleh Rasulullah kemana? Ke telaganya Rasulullah, haudnya Nabi, yaitu telaga Kausar. Dimasukkan ke telaga tersebut, kemudian kembali diwujudkan oleh Allah sebagai wujud manusia. Itu orang kaget. Ya Allah, saya di mana ini ya Allah? Kenapa ini ya Allah? Ya udah tarong, saking dahsyatnya siksaan Allah, dia udah nggak sadar ada di mana. Baru apakah saya di surga ya Allah? Lalu Nabi menjawab, wahai umatku, kau belum di surga. Tapi ini nikmat. Kau siapa? Aku nabimu. Nabi bahagia ngelihat umatnya yang merasa bangga, padahal baru masuk mana? Baru telaga Kausar. Saking dahsyatnya apa? Disiksa oleh Allah di neraka. Akhirnya apa? Masuklah itu orang terakhir yang dosanya udah seujung langit dan seujung bumi, tapi masih punya iman dan kecintaan kepada Rasulullah, diselamatkan oleh Allah dan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Ini bukti Allah Maha Rahim. Oleh karenanya kita selaku hamba Allah, yuk bangkitin rasa cinta kita kepada Allah dengan jangan pernah lupa nyebut nama Allah. Jangan pernah lupa sedikit pun absen dengan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam semua aktivitas kita, apapun bentuknya. Hatta dosa sekalipun sebut nama Allah agar kita ingat kalau ini dosa, kemudian kita nggak lanjutin. Bukankah kita masuk WC aja diingatkan untuk ingat kepada Allah, padahal WC tempat buang najis. Tapi kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Nyebut nama siapa kita? Allah. Itu WC. Apalagi tempat-tempat maksiat yang lain, kalau kita sebut nama Allah, insya Allah Allah akan jauhkan kita dari tempat-tempat maksiat. Sekalipun kita bermaksiat, Allah berikan kita hidayah agar cepat bisa taubat. Karena sejatinya kita nggak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Al-insan mahalul khata wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Seringan lupa tapi jarang ingat, makanya sering diingetin supaya kita jadi ingat kepada Allah. Inilah sedikit apa yang kami sampaikan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan masih banyak lagi hikmahnya. Kalimat Bismillah ini bukan kalimat yang tidak berharga, malah bernilai. Bahkan dalam kitab lain ada di kitab Bidayatul Hidayah itu Allah dijelaskan tentang makna per huruf dari Bismillah. Subhanallah. Kalau kita jelasin sekarang panjang lagi. Next time insya Allah kalau dapat lagi kita jelasin tentang makna Bismillah dari ba sampai mimnya. Itu ada makna yang memiliki arti yang berharga untuk kita. Maka jangan pernah tinggalin nyebut Bismillah, karena Bismillah ini sangat berharga. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mudah melafadzkan kalimat bismillah dalam setiap aktivitas kita dan menjadi pengingat diri kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita ini akan diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah dan nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan akhir hayat kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin. Anta rizqana wasi'a wa anta rizqana al-amana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati wasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.